Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Maulana Ishak, Muhammad Abdurrahim, Dinda Anaya, Sustikawati, dan Elma Salma Sahula. Nah, pada video singkat kali ini kami akan membahas tentang teori konflik menurut Ralph Dahrendorf. Nah, poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama, biografi Ralph Dahrendorf. Yang kedua, awal mula pemikiran Ralph Dahrendorf. Yang ketiga, konsep dan teori Ralph Dahrendorf. Yang keempat, analisis konflik. Dan yang kelima, cara penyelesaian konflik. Nah, poin yang pertama yaitu biografi Ralph Dahrendorf. Ralph lahir di Hamburg, Jerman pada tanggal 1 Mei 1929. Pada jenjang usia perkuliahan, beliau pada tahun 1947 sampai 1952 beliau mempelajari filsafat, psikologi, dan sosiologi di Universitas Hamburg. Dan beliau wafat pada tanggal 17 Juni 2009 di Cologne, Jerman. Nah, poin yang kedua yaitu asal mula pemikiran Ralph Dahrendorf. Nah, teori ini tuh muncul karena adanya teori yang berkembang sebagai reaksi dan kritik terhadap fungsionalisme struktural yang telah dijelaskan oleh Ralph Dahrendorf pada teorinya. Terus yang kedua, teori konflik ini merupakan sebuah modifikasi dari teori Karl Marx dan pemikiran konflik sosial dari Simmel. Jadi dari adanya teori Karl Marx, Ralph juga memunculkan teori baru. Konsep Ralph Dahrendorf. Yang pertama yaitu dekomposisi modal. Adanya peningkatan dan pertumbuhan organisasi bisnis yang menggunakan teknologi canggih serta melemahnya pemilik dan kendali terhadap industri. Yang kedua, dekomposisi tenaga kerja. Kita memiliki adanya diferensi dalam kelompok-kelompok pekerja antara mereka sendiri. Nah, dari sinilah kesadaran kelas yang terjadi hanya pada internal mereka saja. Bagaimana seseorang bisa naik jabatan atau kelas sosial dalam struktur perusahaan tersebut sehingga jauh untuk menjadi homogen. Dalam kasus tersebut dapat melemahkan proporsi mereka yang tidak punya keterampilan, maka terlahirlah kelas menengah atau kelas yang memiliki otoritas. Selanjutnya, perbedaan konsep dari Ralph Dahrendorf dan Karl Marx. Ralph Dahrendorf itu memunculkan kekuasaan atau otoritas di mana kekuasaan formal didudukan pada posisi atau jabatan untuk mengatur. Sedangkan konsep Karl Marx itu tidak membahas kekuasaan karena kekuasaan hanya pada pemilik modal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori konflik menurut Ralph Dahrendorf. Yang pertama yaitu setiap masyarakat setiap saat tunduk terhadap proses perubahan yang ada. Yang kedua yaitu berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan. Yang ketiga yaitu keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas. Yang terakhir yaitu menekankan pada kekuasaan atau otoritas dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Di sini kami mengambil contoh konflik sesuai teori Ralph Dahrendorf dari konflik buruh di PT Gudang Garam dalam relasi dominatif. Di sini perusahaan yang berada pada kelompok atas atau penguasa ingin tetap mempertahankan status dan kebijakannya, sedangkan buruh yang bekerja di perusahaan tersebut berada di bawah yang dikuasai oleh perusahaan tersebut ingin adanya perubahan dan pemutusan kerja dilakukan secara sepihak oleh perusahaan tersebut. Jadi,
Di sini dijelaskan bahwa kaum buruh atau serikat buruh menginginkan adanya perubahan tatanan atau kebijakan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Akan tetapi di sini dari perusahaan itu sendiri tetap mempertahankan status perusahaan dan terjadinya pemutusan kerja yang dilakukan secara sepihak oleh penguasa. Nah, disinilah terjadi atau timbulnya konflik antar atasan dan bawahan. Ini adalah salah satu contoh konflik yang sesuai dengan teori Ralph Dahrendorf yang berada di lingkungan kita. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdur Rahim. Konflik dapat muncul secara tiba-tiba. Yang pertama, adanya proses pembentukan pengorganisasian atau asosiasi. Buruh mengalami tekanan, kepentingan nyata, kemudian ada proses dialog bahwa ada peranan elit dalam pengorganisasian. Terdapat unsur-unsur kepentingan yang akan menjadi kepentingan berkembang karena adanya proses pengorganisasian. Selanjutnya, ketika buruh sudah membentuk kelompok dan ada organisasi kelompok yang sudah membentuk koordinasi atau kepentingan. Yang terakhir, karena adanya sistem yang mengkoordinasi kelompok yang berupaya bagaimana otoritas dirubah. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu cara mengatasi konflik yang ada menurut Ralph Dahrendorf. Untuk yang pertama adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah dengan cara semua yang terlibat dalam konflik melakukan diskusi agar tercapai kesepakatan dan tidak ada paksaan antar satu sama lain. Terus yang kedua adalah mediasi. Mediasi yaitu pengendalian konflik dengan memakai pihak ketiga sebagai mediator atau penengah. Mediator tidak sebagai pemberi keputusan, melainkan hanya sebagai penengah yang tidak memihak antara satu dan lain-lain. Terus yang ketiga ada arbitrasi. Arbitrasi adalah proses penyelesaian masalah dengan cara kedua belah pihak yang bersangkutan sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir yang resmi untuk menyelesaikan konflik, atau bisa dikatakan sebagai melakukan perjanjian antar kedua belah pihak yang bersangkutan. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.